Wish, makan. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mas Yasi SH. Oke. Makan ini Mas? Makan. Makan. Oke. Makan. Saya ngerokok dulu. Siap. Sambil merokok sambil makan izin bertanya Pak. Ya boleh. Ini biasanya sering dalam masyarakat Pak pertanyaannya. Dalam perjanjian Pak, biasanya perjanjian itu baik utang piutang atau apapun itu kan biasanya melalui lisan Pak, nggak secara tertulis. Lah, dalam masyarakat biasanya itu bingung Pak kalau terjadi wan prestasi atau apapun itu kan bingung. Itu dalam gugatan atau dalam pembuktiannya itu nanti gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak. Ya, bismillah saya coba jawab ya. Siap. Kalau perjanjian itu kembali kepada pasal 1320 KUH Perdata, di mana kan ada beberapa prinsip secara syarat subjektif maupun syarat objektif. Nah, yang mana sebetulnya syarat secara subjektif maupun objektifnya, khususan untuk persyaratan itu tidak kami temukan, tidak saya temukan adanya syarat harus secara tertulis, itu tidak ada. Jadi perjanjian secara lisan pun juga bisa, namun memang agak sulit kita dalam pembuktian. Nah, makanya nanti harus didukung dengan saksi yang melihat dan pengakuan kita. Ini perdata ini, kalau itu perdata. Siap. Nah, kekuatan saksi, jadi perdata ini sebetulnya by data ya, singkatan aja kita gampangan kita bicara itu perdata by data. Datanya ada nggak? Data ini tidak harus tertulis, tapi data-data yang secara lisan orang melihat dan sebagainya. Tapi itu memang agak sulit, tapi itu bisa. Bismillah, bisa. Oke. Terima kasih Pak Andi. Ya, Oke. Ini perdata udah, berarti tinggal pidana ini. Oh, pidana. Oke, Ya, ini spesialnya Mas Hendra ini. Selamat malam Mas Hendra. Malam Mas Yasi. Oke. Makan ini kita. Makan. Alas Jati. Oke. Mas Hendra menyambung Ya. pertanyaan terkait pidana. Dalam pasal 84 itu kan KUHP untuk menuntut sebuah terdakwa itu kan minimal 2 alat bukti. Lah, yang dimaksud 2 alat bukti itu secara kuantitatif dan kualitatif itu gimana Mas Hendra maksudnya? Siap. Tak lempengkan dulu pasal Oke. 184 KUHP, bukan Iya. pasal 84 ya. Itu terkait dengan alat bukti untuk merumuskan ketika terlapor ini dapat ditetapkan sebagai tersangka itu ada 5. Yang pertama itu harus ada keterangan saksi. Ya jelas dalam pidana ini ada saksi. Ketika saksi ini sudah ada, ahli ini adalah orang yang mempunyai keahlian, sertifikasi keahlian di bidang pidana. Yang ketiga ada surat. Nah, surat ini bisa berbagai macam yang bentuknya. Terus yang keempat ada petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Ketika merumuskan sebuah perkara pidana itu harus minimal 2 alat bukti. Ketika 2 alat bukti itu sudah terpenuhi, maka unsurnya pun pasti terpenuhi. Salam dari rumah pun kita melok. Mantap. Pengacara nggak boleh lapar. Oke. Siap. Oke.